Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Mauludin Isya. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Malang. Langsung saja, kali ini kita akan mewawancarai seorang narasumber dengan tema yakni penegakan HAM terkait bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Nama saya Cynthia Maulidia Hidayati. Saya tinggal di Jalan Dieng Atas, Desa Sumberjo. Saya bekerja di salah satu supermarket di Malang. Langsung saja kita ke temanya yakni bantuan sosial terkait di masa pandemi COVID-19 ini. Tentang bantuan sosial merupakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa-desa yang berada di Indonesia. Contohnya seperti bantuan langsung tunai atau bantuan sembako dan lain sebagainya. Sudah berapa lamakah Mbak Cynthia berada di desa Sumberjo ini? Dari saya kecil Mas, saya sudah tinggal di sini. Berarti sekitar ada 20 tahun tinggal di sini? Ya, 20 tahun saya tinggal di sini. Selama 20 tahun itu berarti Mbaknya sudah mengalami perkembangan dari desa ini, dari kemajuannya, dari tingkat balai desanya atau bagaimananya itu ya. Mbaknya Ya, mengikuti perkembangannya. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya Mbak, apakah di desa Sumberjo ini sudah ada penyaluran tentang bantuan langsung tunai atau bantuan yang lainnya seperti bantuan sosial dan Ya. yang lainnya? Ya, untuk uang tunai menerima, untuk bantuan berupa sembako juga kita sudah menerima. Apakah bantuan tersebut itu disalurkan setiap bulannya? Kan kita mengalami pandemi ini sudah 3 bulan. Apakah 3 bulan terakhir ini sudah disalurkan secara konsisten atau itu jangka waktunya itu molor-molor seperti itu? Untuk pembagiannya sudah mulai konsisten, nggak molor, dan itu udah rutin sih Mas. Apakah Mbak sendiri menerima bantuan sosial itu Mbak? Iya, salah satu keluarga saya menerima. Bantuan sosial seperti apa yang diterima oleh keluarga Mbak Cynthia? Ada sembako juga Mas, ada uang juga, berupa seperti itu. Untuk bantuan sosialnya berarti berupa sembako dan uang tunai. Ya. Menurut Mbak Cynthia sendiri, bagaimana penyaluran bantuan sosial itu? Apakah sudah merata kepada masyarakat di sekitar sini atau sudah tepat sasaran atau bagaimana? Untuk bantuan COVID saat ini ya merata Mas, soalnya kan memang diawasi sendiri oleh oknum-oknum di atas. Ya. Kemudian untuk Mbak Cynthia sendiri, bagaimana tanggapan Mbak Cynthia tentang penyaluran bantuan sosial ini terkait dengan seumpama ada warga sekitar itu yang grade-nya itu sudah menengah ke atas tetapi masih menerima bantuan sosial ini? Kan masih banyak juga di Indonesia itu warga dari Indonesia itu yang grade-nya itu menengah ke bawah tapi belum menerima bantuan seperti bantuan langsung tunai atau bantuan sembako seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Mbak Cynthia? Ya, kalau soal itu sebenarnya dulu pernah Mas terjadi di sini Ya. untuk tidak ratanya pembagian bantuan. Jadi contoh kecil dari pembagian zakat, pembagian daging seperti itu, atau bantuan keluarga sejahtera itu masih menyasar ke rumah-rumah orang yang menengah ke atas. Jadi ya itu tadi, untungnya di COVID ini bantuan udah mulai merata dan tepat sasaran setahu saya ya. Soalnya kemarin juga saya tahu sendiri gimana cara pembagiannya. Kalau misalnya ada yang nggak hadir pun masih dipanggil ke rumah untuk datang di selanjutnya, seperti itu. Terus ya itu tadi tanggapan saya, harusnya untuk pembagian bansos aturannya harus disamakan dengan pembagian saat COVID ini.
Soalnya yang dulu-dulu pun kan sebenarnya enggak juga gitu kan. Mereka masih mengandalkan, oh ini saudara saya, oh ini teman saya. Jadi ya itu tadi harus ada pengawasan dari oknum atas. Berarti dari tanggapan Mbak Cynthia harus ada pengawasan dari oknum atasnya sendiri. Kemudian dari Mbak Cynthia sebagai penerima bantuan sosial ini, apakah sudah merasa tercukupi atau sudah terbantu dengan adanya bantuan sosial ini atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya, karena saya tidak muluk-muluk Mas ya, menurut saya sudahlah cukup. Sudah cukup. Bantuan seperti itu sudah cukup dalam 3 bulan ini. Pemerintah kita sudah mewajari apa yang dilakukan pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, bisa kita. Oke. Kemudian bagaimana tanggapan dari Mbak Cynthia terkait bantuan sosial ini, dan apakah ada harapan untuk pemerintah bagaimana baiknya untuk di masa mendatang? Apakah dengan program bantuan sosial ini sudah cukup atau bagaimana? Ya, untuk pemerintah terima kasih karena sudah memperhatikan di masa pandemi ini kepada kami yang dari pihak oknum ekonomi ke bawah, sudah memperhatikan prosesnya, dan harapan saya untuk pemerintah selanjutnya tetap diperhatikan lagi untuk para masyarakat yang ekonomi ke bawah, khususnya soal bantuan. Harus ada pengawasan yang tegas, harus ada pengawasan yang tepat agar semua juga merasa diperhatikan oleh pemerintah, seperti itu. Oke. Dari studi kasus yang sudah kita wawancarai dari narasumber, bantuan sosial ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yakni dengan bantuan langsung tunai ataupun bantuan sembako. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat sendiri di desa ini, bantuan tersebut masih banyak kurang sasarannya. Bahkan masih banyak orang yang menengah ke atas itu masih mendapatkan bantuan sosial tersebut yang seharusnya didapatkan oleh golongan menengah ke bawah. Terima kasih. Saya tutup ya Mas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.